Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 7, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat. Anak-anak sekalian, kali ini kita akan membahas perbedaan antara garis, ruas garis, dan sinar garis. Anak-anak sekalian, secara definisi garis itu adalah himpunan dari titik-titik. Ya, jadi misalkan di sini ada contoh garis AE ya. Di kedua ujungnya ada tanda panah ya, ada panahnya itu kalau untuk garis ya. Jadi garis itu adalah himpunan dari titik yang tidak terbatas ya. Jadi ada tanda panah ini artinya adalah A ini adalah ujungnya tidak terbatas, jadi bisa terus diperpanjang, E-nya juga begitu. Nah, itu adalah disebut dengan garis ya. Cara menggambarkannya atau menuliskannya adalah di kedua ujungnya diberi tanda panah. Kemudian yang berikutnya adalah ruas garis. Ruas garis itu adalah bagian dari garis ya, bagian dari garis di mana kedua ujungnya terbatas. Nah, di sini misalkan karena terbatas, maka kedua ujungnya itu diberi tanda titik seperti ini. Nah, dari garis AE ini kita punya beberapa ruas garis. Yang pertama adalah ruas garis BC ya. Seperti ini dari B ke C. BC ini terbatas di B dan terbatas di C seperti ini ya. Jadi ujung kanan kirinya terbatas, kalau di kiri terbatas di B, yang kanan terbatas di C. Sehingga di sini B dan C-nya berupa tanda titik. Kemudian bisa juga ruas garis yang lain adalah CD ya. Kirinya terbatas di C, kanannya terbatas di D. Jadi kita ambil sekian, ini namanya ruas garis ya, taruh sini ini CD ya. Kemudian berikutnya lagi ruas garis adalah BD ya. Dari B ke D ini ke kirinya terbatas di B, ke kanannya terbatas di D. Jadi diambil sekian, ini adalah BD ini. Itu adalah untuk ruas garis. Kemudian yang ketiga adalah sinar garis. Kalau sinar garis itu adalah juga bagian dari garis, tetapi terbatas di satu ujung ya, yang ujung satunya tidak terbatas. Contohnya di sini kita kalau sinar garis adalah dari B ke A ya, itu terbatas di B, di B-nya berupa tanda titik ya, berhenti di B sini, kemudian ke A-nya ini tidak terbatas, jadi bisa terus, maka ada tanda panahnya. Jadi kalau dari garis AE ini sinar garisnya bisa kita ambil BA seperti ini ya, BA. Di kanannya terbatas di B, tapi di kirinya di A-nya ini tidak terbatas karena ada tanda panah di sini. Kemudian bisa juga di sini CA ya, terbatas di C di sebelah kiri, tapi di sebelah kanannya tidak terbatas ya. Terus ini, jadi A itu adalah titik yang tak berujung. Kemudian bisa juga DA ya, DA terbatas di D, kemudian ke kirinya tidak terbatas ya. Nah, makanya ada tanda panahnya di sebelah kiri di A itu ya. Kemudian bisa juga adalah yang arahnya ke sebelah kanan ya, misalkan dimulai dari yang terpendek di sini DE ya, dari DE, jadi terbatas di D di sebelah kirinya, tapi di sebelah kanan ini tak terbatas ya, jadi tidak ada ujungnya, terus ada tanda panahnya di sebelah sini. Kemudian berikutnya CE ya, terbatas di C, kemudian E-nya tidak terbatas, makanya ada tanda panah di sini ya. Kemudian BE ya, terbatas di B, kemudian dan seterusnya ke arah kanan ya. Kemudian biasanya pada sinar garis ini disebut sebagai titik pangkalnya ya. Titik pangkalnya itu adalah bagian yang terbatas disebut titik pangkal. Jadi ini pangkalnya di B, ujungnya di E, walaupun ujungnya ini tidak terbatas ya. Jadi bacanya adalah sinar garis BE. Jadi membacanya dari pangkalnya ya. Sinar garis CE, sinar garis DE, sinar garis DA ya. Pangkalnya di D, maka D-nya disebut dulu DA. Ini sinar garis pangkalnya di C berarti CA. Ini sinar garis pangkalnya di B berarti BA. Kalau untuk ruas garis dibaca BC atau CB tidak masalah karena terbatas di dua titik. Kemudian kalau garis itu juga bisa dibaca garis AE atau dibaca garis EA, tidak apa-apa. Karena apa? Keduanya sama-sama tidak terbatas ya. Jadi hanya untuk sinar garis yang membacanya diawali dari pangkal ini. Nah, sekalian, kesimpulannya adalah apa sih bedanya garis, ruas garis, dan sinar garis? Kalau garis itu tidak terbatas di kanan maupun di kiri ya, jadi himpunan titik-titik yang tidak terbatas di kanan maupun di kiri, sehingga cara menuliskannya di kanan maupun di kiri diberi tanda panah. Kemudian kalau ruas garis adalah himpunan titik-titik yang terbatas di kedua ujungnya, baik di ujung kiri maupun di ujung kanan, makanya tandanya kalau menuliskan itu diberi tanda titik seperti ini, berhenti ya, seperti ini. Jadi ini ruas garis BC. Kemudian kalau sinar garis itu adalah bagian dari garis yang terbatas di salah satu ujungnya ya, sedangkan ujung yang lain tidak terbatas. Cara menuliskannya atau menggambarnya adalah salah satunya diberi tanda titik, kemudian ujung yang tidak terbatas itu diberi tanda panah. Jadi seperti ini, BA pangkalnya di B, ujungnya tak terbatas di A, sehingga dibaca sinar garis BA.
Nah, anak-anak sekalian, itulah pembelajaran kita tentang garis, ruas garis, dan sinar garis. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari kali ini bisa kalian pahami dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.